Di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang mana anggota-anggotanya Septidia Sari, Haleoni Pertiwi, Ita Purnamasari, dan saya Siti Isdahlia. masih ada 2 lagi yang belum datang, yaitu Pak Anton sama Ibu Hera. Di sini kita akan mencoba melakukan percobaan pemantulan cahaya ya. Adapun di sini bahannya yang pertama itu cermin datar yang ukuran 3 kali 6 cm kubik. Kemudian cermin cembung, lalu cermin cekung, lampu senter. Berhubung di sini nggak hidup lampu senternya, kita menggunakan flash HP ya. Busur derajat, kertas putih, lilin, layar tarbir kertas, sama celah cahaya ya di sini ya. Oke, di sini kita langsung melakukan percobaan yang pertama ya. Yuk kita susun dulu ininya. Ini cahaya itunya HP. Iya, flash ya. Flash HP-nya. Di sini kita menyusun senter, cermin datar dari situ. Cermin datar, celah cahaya, kemudian belum. Kemudian lampu senter ya dari flash HP ya. Sekarang kita lihat apa yang ini terjadi dari sebelum dengan sesudah. Nah, di sini pemantauan cahaya pada cermin datar, sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar ya. Lihat ya. Terlihat? Teman-teman terlihat? Lihat. Ya, terlihat ya. Cahaya. Tegak, maya, sama besar ya. Nah, kemudian yang ke itu nyalakan lampu senter, sudah itu kan. Kemudian kita ukur besar sudut data I dan data R-nya. Tidak. Kemudian kita letakkan benda. Itu lilin ya. Kita letakkan di sini. Nah, koreknya. Lilin. Yang ini. Sekarang kita amati. Geser-geser dengan cermin datar. Apa yang kita lihat? Di buku. Tidak lama kalau di dalamnya ini. Benar di dalam. Nah, coba geser-geser cermin. Tidak kan? Tidak rasanya nih. Di itu tuh. Itu saja, no, singkat dia langsung ini. Nah, coba kita anukan dengan center. Nah. Gambar jalannya bekas sinar pada cermin datar. Besar sudut I dan sudut pandang pantul R. I itu derajat ya, R itu derajat juga. Yang pertama itu 45 derajat, 45. Kemudian 5 ya, 50, 55, kemudian 60 ya. Derajat di itunya ya. Untuk yang itu Tinggi benda, sifat bayang yang dibentuk oleh cermin datar yaitu tinggi benda sama dengan tinggi bayangan. itu lilin dulu. Nah ini lilinnya ya. Tinggi benda sama. Ampun.
Tinggi benda sama dengan tinggi bayangan. Ya. Kemudian jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Bayangannya tegak, maya, sama besar. Udah? Sekarang kita lakukan percobaan yang kedua ya. Percobaan pemantulan cahaya pada cermin cembung. Alatnya sudah tersusun ya. Lilinnya sudah dinyalakan. Bayangin dibentuk oleh masih banyak kamu nih yang itu tadi nih. Tadi. Oke, baiklah, kita akan melakukan percobaan yang kedua, yaitu percobaan pemantulan cahaya pada cermin cembung. Ini cermin cembungnya ya. Nah, ini tolong saudara Ihalo nih. Gambar jalannya bekas sinar pada cermin cembung. Sini dengan lilin ini. Kemudian sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung, yaitu maya, sama tegak. Bayangannya lebih kecil daripada bendanya. Ini bisa kita lihat hasil pengamatannya itu jarak benda 50 cm, jarak bayangan 80 cm. Kemudian jarak benda 8 cm dan jarak bayangan itu 5 cm. Kemudian jarak benda 10 cm. 10 cm, jarak bayangan 4 cm. 4. Nah, bayangannya 4 ya. Nah, 4 ya. Kemudian jarak benda 20 cm. 20 cm. Kemudian jarak bayangannya 2 cm ya. Oke, itu yang percobaan yang kedua. Sekarang kita melakukan percobaan ketiga, yaitu percobaan pemantulan cahaya pada cermin cekung. Cekung. Nih ya. Gambar jalannya bekas sinar pada cermin cekung, yaitu sifat bayangannya dibentuk maya, sama banyak. Bayangannya 2 kali atau lebih besar daripada bendanya. Nah, 2 kali atau lebih besar dari bendanya ya. Nih, di sini bisa kita lihat hasil pengamatannya. Jarak benda 5 cm. Jarak benda 5 cm. Benda 5 cm sini. 5 cm. Jarak bayangannya 8 cm. Kemudian jarak benda 8 cm. 8 cm. Jarak bayangannya 5 cm ya. Kemudian jarak 10 cm. 10 cm. Jarak bayangannya 4 cm. Kemudian jarak benda 20 cm. Kemudian jarak bayangannya 2 cm. Jadi analisis data percobaan itu, yang pertama itu percobaan pemantulan cahaya pada cermin datar, yaitu pembentukan bayangan oleh cermin datar adalah dibentuk oleh perpotongan perpanjangan dari sinar-sinar pantul. Perhatian pembentukan bayangan oleh cermin datar berikut proses pembentukan bayangannya, yaitu A. Benda di depan cermin datar. B. Berlaku hukum pemantulan. C. Sinar datang pertama biru muda melalui ujung benda dan mengenai cermin, akan dipantulkan oleh cermin. Sinar pantul diperpanjang putus-putus biru muda. Yang D. Sinar datang kedua yaitu merah melalui ujung benda dan mengenai cermin, akan dipantulkan oleh cermin. Sinar pantul diperpanjang putus-putus merah.
Yang E, perpotongan perpanjangan sinar pantul pertama dan kedua biru muda dan merah putus-putus berpotongan, dan itu merupakan bayangan ujung benda. Yang F, sinar ketiga kuning melalui pangkal benda dan mengenai cermin akan dipantulkan oleh cermin. Sinar pantul diperpanjang putus-putus kuning merupakan bayangan pangkal benda. Yang G, terbentuklah bayangan benda oleh cermin datar. Yang kedua, sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar, yaitu jarak bayangan ke cermin S sama dengan jarak benda ke cermin S. Yang kedua, tinggi bayangan H sama dengan tinggi benda H. Yang ketiga, sama besar dan berlawanan arah. Perbesarannya sama dengan 1 kali. Yang keempat, bayangan bersifat maya di belakang cermin untuk mendapatkan seluruh bayangan benda pada cermin datar. Kita harus menggunakan cermin yang panjangnya minimal 1,5. Minimal setengah dari tinggi bendanya ya, maaf. L sama dengan panjang minimal cermin, yaitu M. H sama dengan tinggi benda, yaitu M. Agar bayangan dapat terlihat keseluruhan, maka cermin harus diletakkan dari lantai setinggi. H sama dengan tinggi cermin dari ujung bawah cermin. H tinggi sama dengan tinggi orang atau benda M. X jarak mata ke ujung kepala. Sekian presentasi dari kelompok 2. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy birthday. Kedua, yaitu percobaan pemantulan cahaya pada cermin cembung. Itu gambar cermin cembung. Gambar jalannya berkas sinar pada cermin cembung. Sifat bayangannya dibentuk oleh cermin cembung, yaitu maya, sama tegak. Bayangannya lebih kecil daripada bendanya. Hasil pengamatan ini, jarak benda 5 cm. Pause dulu. Mas ini hasil pengamatan jarak benda 5 cm. Yang mana yang ini apa ini? Ini 5 cm. Cembungnya atau yang ininya? Jarak bendanya. Jarak benda kemana? Ke ini. Hasil pengamatan jarak benda dengan 5 cm. Jarak bayangannya 8 cm. Kemudian yang kedua, 8 cm, jarak benda 8 cm. Kemudian jarak bayangannya 5 cm. Kemudian jarak bendanya 10 cm. 10 cm. Jarak bayangannya 4 cm. Terus jarak benda 20 cm. Jarak bayangannya cuma 2 cm ya. Kemudian kita akan melakukan percobaan yang ketiga, yaitu percobaan pemantulan cahaya pada cermin cekung. Gambar jalannya berkas sinar pada cermin cekung. Sifat bayangan yang dibentuk yaitu maya, sama banyak. Bayangan 2 kali atau lebih besar daripada bendanya. Hasil pengamatannya, kebalik tak? Hasil pengamatannya, jarak benda 5 cm. Jarak bayangannya 8 cm. Kemudian jarak benda 8 cm. Jarak bayangannya 5 cm. Kemudian jarak benda 10 cm. Kemudian jarak bayangannya 4 cm.
Kemudian jarak bendanya 20 cm. 20 cm. Jarak bendanya 2 cm ya. Oke. Jadi dari analisis datanya, yaitu percobaan pertama itu percobaan pemantulan cahaya pada cermin datar, pembentukan bayangan oleh cermin datar. Jadi analisis data percobaan itu yang pertama itu percobaan pemantulan cahaya pada cermin datar, yaitu pembentukan bayangan oleh cermin datar adalah dibentuk oleh perpotongan perpanjangan dari sinar-sinar pantul. Perhatian pembentukan bayangan oleh cermin datar berikut proses pembentukan bayangannya, yaitu A. Benda di depan cermin datar. B. Berlaku hukum pemantulan. C. Sinar datang pertama biru muda melalui ujung benda dan mengenai cermin, akan dipantulkan oleh cermin. Sinar pantul diperpanjang putus-putus biru muda. Yang D. Sinar datang kedua yaitu merah melalui ujung benda dan mengenai cermin, akan dipantulkan oleh cermin. Sinar pantul diperpanjang putus-putus merah. Yang E. Perpotongan perpanjangan sinar pantul pertama dan kedua biru muda dan merah putus-putus berpotongan, dan itu merupakan bayangan ujung benda. Yang F. Sinar ketiga kuning melalui pangkal benda dan mengenai cermin, akan dipantulkan oleh cermin. Sinar pantul diperpanjang putus-putus kuning merupakan bayangan pangkal benda. Yang G. Terbentuklah bayangan benda oleh cermin datar. Yang kedua, sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar, yaitu jarak bayangan ke cermin S sama dengan jarak benda ke cermin S. Yang kedua, tinggi bayangan H sama dengan tinggi benda H. Yang ketiga, sama besar dan berlawanan arah. Perbesarannya sama dengan 1 kali. Yang keempat, bayangan bersifat maya di belakang cermin untuk mendapatkan seluruh bayangan benda pada cermin datar. Kita harus menggunakan cermin yang panjangnya minimal 1,5. Minimal setengah dari tinggi bendanya ya. L sama dengan panjang minimal cermin yaitu M. H sama dengan tinggi benda yaitu M. Agar bayangan dapat terlihat keseluruhan, maka cermin harus diletakkan dari lantai setinggi. H sama dengan tinggi cermin dari ujung bawah cermin. H tinggi sama dengan tinggi orang atau benda M. X jarak mata ke ujung kepala. Sekian presentasi dari kelompok 2. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.